kebangetan. Nggak gitu juga, kalau segitu nggak respect. Maaf bro, urusan hati no debat. Gue nggak butuh persetujuan lu juga. Sangga Arsen jelas tidak percaya. Iya, mana mungkin Moza menikah secepat ini, kecuali kalau dijodohkan. Dia juga nggak cerita pak. Lingga bercandanya nggak lucu. Timpal Maga juga jelas tidak percaya. Belum sempat pria itu menampik sanggahan kedua manusia di depannya, pesanan Lingga dan Arsen datang. Pria itu langsung sibuk menerima dengan antusias. Kak, ini nomor ponsel aku. Kalau mau tanya-tanya soal Moza, boleh sama aku aja. Tapi nggak gratis ya. Bercanda kak. Maga dan Arsen bertukar nomor HP. Keduanya pun mengangguk setuju. Perempuan itu pamit karena makanannya juga sudah kosong. Maga langsung menghubungi Moza yang saat ini baru saja keluar dari toilet. Lu lama amat nggak balik? Ditanyain ke Arsen tuh. Aji, ada yang lagi jadi incaran deh kayaknya. Seloroh Maga mengerling. Apa sih gak? Jangan mulai deh. Saud Moza datar, tak minat membahas jenis cowok manapun. Jangan terlalu flat, Za. Gak apa-apa. Sesekali respon cowok kelihatannya ke Arsen serius. Mana ganteng, tajir lagi. Dapat banget feelnya. Makasih rekomendasi dan sarannya. Aku tampung ya, ujar gadis itu menepuk bahu Maga santai. Tentu saja Moza tidak minat kenal lebih dekat, apalagi statusnya yang kini mengharuskan tersimpan rapat. Moza, astagfirullah, melamun lagi siang bolong begini. Jadi nyari kos enggak? Sikap Moza yang terdiam dengan tatapan kosong membuat teguran dari Maga. Jadi temenin ya. Udah ditanyain ke Alia, tanya Moza memastikan. Belum dibales WA gue. Nyari dulu aja di sekitaran yang deket-deket. Belakang kampus juga gak apa-apa, asal bisa jalan kaki sampai, ujar Moza. Mencari yang dekat dengan aksesnya gampang. Oke, saud Maga. Berjalan ke parkiran, mereka beranjak dengan Moza membonceng motor sahabatnya. Seharian muter-muter nyari kosan, akhirnya Moza pun menemukan tempat yang sesuai dengan budget yang dia punya. Fix mantep di sini, tanya Maga memastikan. Ya, aku nyari yang single, ujar Moza. Tak ingin berbagi kamar dengan siapapun. Lumayan juga, semoga betah ya, ucap Maga mengamati sekitar. Usai mendapatkan tempat singgah, Moza memutuskan langsung pulang dan akan pindahan besok. Ini beneran gak apa-apa diturunin ke sini? Gue berasa jahat, ujar Maga merasa kasihan. Terpaksa menurunkan Moza di pertigaan mengingat arah jalan pulang mereka tidak sama. Gak apa-apa, santai, udah deket kok. Makasih banyak untuk hari ini. Hati-hati ya, pamit Moza melambaikan tangannya. Lu juga hati-hati, sampai ketemu besok, saud Maga. Lalu kembali melajukan motornya sampai rumah Moza menjelang maghrib. Bu Mariam sudah menunggunya di rumah. Suara salam yang menggema langsung disambut hangat oleh perempuan yang tak lagi muda itu. Waalaikumsalam, jadi nyari koza? Kok jam segini baru pulang? Tanya Bu Maria menyambut senang. Iya Bu, besok Moza pindahan. Ibu gak apa-apa kan? Kalau Moza lagi kangen kan bisa telepon, ujar Moza menutupi kesedihannya. Jujur Moza ragu untuk menepi sendiri, tetapi kadang tidak betah di rumah itu. Apalagi mulai tidak nyaman dengan sikap Lingga yang selalu anti terhadap dirinya. Gak apa-apa, walau ibu pasti kangen banget. Sesekali ibu pasti main ke sana. Jaga diri baik-baik. Kalau ada apa-apa, jangan sungkan untuk kabari ibu. Rajin telepon juga. Pokoknya
Harus selalu jaga kesehatan, ucap Bu Mariam panjang lebar. Iya, tadi Bu Alis pesan agar kamu datang makan malam bersamanya, ucap ibu menyampaikan amanah. Tapi Bu, Moza makan di rumah aja, jawab Moza sungkan. Sebenarnya tidak mengapa dengan Bu Alis dan Pak Re yang begitu terbuka dengan dirinya. Hanya saja merasa malas ketika harus satu meja dengan Lingga. Nggak apa-apa datang, lagian besok kan udah nggak tinggal di sini. Anggap aja meninggalkan kenangan manis, saran Bu Mariam bijak. Moza akhirnya mengiyakan. Ia datang ke rumah utama untuk bergabung di meja makan. Bu Mariam juga, Bu, gabung di sini sekalian, titah Bu Alicia agar berkumpul bersama. Saya nanti saja Bu, beresin yang di belakang dulu, lagian belum terlalu lapar, tolak Bu Mariam halus. Terbiasa makan agak malaman, setelah beberes selesai membuatnya memilih nanti saja seperti biasa. Linggah menyambangi meja makan di saat Moza sudah berada di sana. Pria itu menatapnya datar, lalu mengambil duduk tempat segaris lurus dengan ibunya, berseberang silang dengan Moza yang di depannya. Ayo sayang, ambil yang banyak, lauknya mau sama apa? Kamu harus banyak makan biar dedeknya sehat, seru Bu Alicia mempersilahkan menantunya. Terima kasih Ma, ini aja cukup, kata Musa tidak ingin berlebihan, fokus dengan isi piringnya, mengabaikan Linggah yang terus-terusan menatap dirinya. Selesai makan jangan pulang dulu ya, ada sesuatu yang ingin aku berikan padamu. Ya, besok pulang kuliah jam berapa? Tanya Bu Alicia ingin mengajak Moza keluar. Siang Bu, ada apa? Tanya Moza bingung. Besok pulang kuliah diantarin Linggah ke klinik Mama ya. Mama tunggu, ujar Bu Alicia. Sudah merencanakan sesuatu. Moza terdiam. Dia bahkan sudah berencana untuk pindahan lebih dulu. Bagaimana besok kalau dia tidak menurut? Moza tidak ingin bilang-bilang dulu dengan mertuanya. Takut perempuan yang selalu cantik di usia yang tak lagi remaja itu tidak mengizinkan dirinya. Moza akhirnya mengangguk, pikir besok saja daripada pusing. Sementara Linggah menatap datar di depan ibunya. Ia mengangguk patuh, namun Moza yakin sekali di belakangnya dia akan menolak mentah-mentah. Zah, tunggu sebentar ya, Mama punya sesuatu, ujar Bu Alicia beranjak. Usai makan malam, ibu dari dua anak itu masih menahan Moza agar menunggu dan tidak pulang dulu. Iya Bu, jawab Moza menurut, duduk di ruang keluarga menanti apa yang ingin ibu mertuanya katakan. Perempuan itu keluar dengan membawa paper bag yang diduga belanjaan untuk keperluan Moza. Sayang, ini untuk kamu semua. Kamu bisa memakainya dengan nyaman saat kuliah. Tapi Ma, ini terlalu berlebihan. Moza masih banyak pakaian, ujar gadis itu bingung plus canggung. Mama perhatikan itu saja. Itu sangat cocok dipakai kamu. Jadi tolong diterima tanpa protes, ujar Bu Alicia tak ingin penolakan. Sementara Linggah berdiri beberapa meter dari tempat mereka memperhatikan keduanya sembari bersedekap dada. Satu kakinya terlipat ke belakang dengan tubuh menyender ke tembok, menyimak, mengawasi lebih tepatnya. Linggah bantuin Moza bawa semua belanjaan ini ke rumah. Ini agak berat dan banyak. Aku mah, tunjuk Linggah pada diri sendiri. Sepertinya ibunya itu senang sekali memerintah dirinya untuk wanita itu. Iya, kamulah, siapa lagi? Ibu hamil tidak boleh angkat berat-berat, bawa semua ini ke rumah. Titah Bu Alicia tidak bisa dibantah. Linggah menghela nafas besar, mengangguk walau dalam hati jelas terpaksa. Ibunya benar-benar melakukan Moza layaknya anak sendiri. Bahkan Linggah merasa lebih sayang gadis itu ketimbang dirinya. Besok jangan banyak drama. Gue gak mau capek-capek nungguin hubungan gue kalau kuliah lu udah kelar.
kalau bukan karena mama, gue juga ogah nganterin lu ke dia, ucap Lingga sembari berjalan menenteng belanjaan beberapa paper bag memenuhi tangan kanan dan kirinya. Jangan khawatir, aku tidak butuh untuk diantar kemanapun, bisa ke sana sendiri dan tidak usah repot-repot mengantar, saut Moza tanpa menatap wajah Lingga berlalu mengabaikan pria itu. Pria itu terus berjalan di belakangnya, mengamati punggung Moza yang berjalan cepat di depannya. Moza pikir Lingga akan menaruh semua paper bagian itu di depan pintu rumahnya. Namun tanpa dinyana, ia nyelonong masuk sampai ke kamarnya. Sepintas terlihat sebuah koper yang sudah dikemas. Namun tentu saja dia tidak minat untuk kepo urusan gadis itu. Langsung berlalu setelah menaruh semua belanjaan itu di kamar istrinya yang sudah 2 kali pria itu sambangi. Moza sempat khawatir Lingga akan lama. Untung tidak bertanya apapun dan langsung keluar begitu saja. Moza langsung mengunci kamarnya dengan lega begitu Lingga keluar. Ya Allah, banyak banget barangnya, gumam Alicia antara terharu dan merasa tidak enak. Beberapa lembar baju, hijab, tas dan bahkan sepatu, semua nampak indah dan mahal. Perempuan itu memang terkenal modis dan cantik. Jadi tidak heran kalau seleranya juga sangat menarik. Ngerti betul untuk sesuai ukuran dan selera anak muda khas sekarang. Selama ini pakaian Moza memang itu-itu saja, sederhana dan tentu saja tidak mencolok mata. Namun sepertinya besok dia akan sedikit berbeda kalau menggunakan pakaian-pakaian itu semua. Beberapa gamis Lingga panjang juga ada di sana, sangat cocok untuk menutupi perut Moza yang semakin hari akan bertambah buncit. Perempuan mana yang tidak bahagia jika diberikan hadiah? Begitupun dengan Moza, dia tersenyum mencoba satu persatu pakaiannya. Suara ketukan pintu kamarnya membuat perempuan itu segera beranjak membukakan pintu. Suara Bu Mariam yang berseru, "Za, kamu dapat hadiah sebanyak ini, Nak?" tanya Bu Mariam menatap banyaknya belanjaan di atas ranjangnya. "Iya, Bu, Moza udah nolak tapi bingung. Bu Alicia udah beliin gitu aja." Bu Mariam tersenyum melihat putrinya yang nampak bahagia walaupun tertutup rasa takut dan kebingungan. Itu namanya rezeki anak soleha, tidak apa-apa. Bu Alis memang baik, pakai saja setiap hari. Beliau akan senang melihatnya, ujar Bu Mariam. "Tak masalah, Ibu gak marah. Ini boleh Moza bawa semuanya sekalian?" "Iya, bawa saja ke kosan. Bahagiakan dirimu dengan hal-hal yang baik, buat dirimu senang, agar bayimu juga sehat," ujar Bu Mariam ikut senang melihat Moza tersenyum senang. Gadis itu pun mengemas sekalian. Ia memilih barang yang sekiranya diperlukan untuk dibawa. Cukup banyak setelah dikemas, namanya juga pindahan. "Nanti kalau Ibu ditanya jawabnya gimana?" tanya Moza sedikit khawatir. "Biar menjadi urusan Ibu, kamu tenang saja," ucap Bu Mariam agar putrinya tidak mengkhawatirkan apapun. Besok Moza akan meminta bantuan Maga untuk boyongan yang pasti tidak bisa pulang kuliah langsung karena dirinya sudah membuat janji lebih dulu dengan Bu Alicia. Bahkan tanpa diduga sedikitpun, Moza kaget saat Lingga diam-diam sudah menunggu dirinya di parkiran kampus. "Lama banget sih, gue kan udah bilang kasih kabar. Males banget bikin orang menunggu," omel pria itu. Entah kesambet apa. "Siapa yang nyuruh kamu nungguin? Sorry, aku udah pesan ojol dari tadi," tolak Moza mengabaikan pria itu begitu saja. "Hei Moza, gue di sini udah berjam-jam masuk mobil," sentak Lingga menghadang Moza yang berjalan begitu saja. "Yakin, di sini banyak orang loh. Mending kamu minggir deh, daripada ntar kamu malu ada yang lihat jalan sama anak pembantu. Tuh lihat, banyak yang perhatiin loh." Moza menggeleng aju seraya beranjak. Lingga mengamati sekitar. Benar juga banyak orang yang berlalu lalang, tetapi peduli apa mereka? Tahu juga tidak banyak yang kenal. Akhirnya pria itu mengikuti saja ojol yang membawa Moza. Dia harus
memastikan dan menghadap ibunya, seolah-olah dirinya yang mengantarkannya. Moza tidak peduli. Dia disambut ramah oleh pegawai Bu Alicia yang sudah menunggu. Ternyata mertuanya sengaja membawa Moza ke kliniknya untuk melakukan perawatan sekaligus kecantikan. Banyak sekali yang Moza lakukan di sana, berbagai treatment dan perawatan khusus untuk wajahnya. Bagaimana rasanya sayang? Kamu bisa melakukan perawatan di sini sesukamu. Dengan uang jajan nambah kalau mau terima tawaran mama. Moza agak ragu, tetapi sepertinya boleh juga dicoba. Dia hanya perlu memasarkan produk-produk lewat sosial medianya, lebih tepatnya menjadi ikon dari brand milik mertuanya. Moza pikir-pikir dulu mah, jawab Moza masih ragu. Selepas dari klinik rupanya Lingga masih menunggu. Pria itu nampak pangling dengan perubahan wajah Moza yang jelas lebih fresh dan nampak semakin glowing. Gak, anterin menantu cantik mama sampai rumah, tita Bu Alicia. Siap mah, jawab Lingga mengiyakan, sedang membentuk kepercayaan ibunya kembali. Sebenarnya Moza malas sekali untuk pulang bareng anaknya, tetapi perempuan itu tidak enak menolak. Ayo masuk, jangan bilang sudah pesan ojol. Kali ini Moza tidak bisa menolak karena ada Bu Alicia yang bahkan mengantarnya sampai depan mobil putranya. Hati-hati di jalan, seru Bu Alicia melambaikan tangannya. Moza dan Lingga nampak kompak tersenyum bersama sepanjang perjalanan. Keduanya hanya diam. Lingga sibuk mengemudi, sementara Moza lebih tertarik melihat arah kaca jendela. Sampai di halaman rumahnya, Moza langsung turun tanpa basa-basi. Lingga pun membiarkan saja tanpa menegur ataupun mengatakan sesuatu. Langsung masuk juga ke kamarnya. Seharian menunggu di klinik sangat membosankan, namun karena tita ibunya membuat pria itu tak banyak menyela. Sementara Moza pulang ke rumah langsung berniat pindah sore itu juga. Zah, dari mana saja sayang jadi pindahan sekarang? Tanya Bu Mariam memperhatikan wajah putrinya yang jelas berbeda. Kamu cantik banget, ibu sampai kaget. Jadi Bu, sudah pesan taksi buat ngangkut barang-barang Moza. Emangnya jelas banget ya Bu bedanya. Tadi perawatan di kliniknya Bu Alis, jawab Moza jujur. Oh pantesan anak ibu jadi cantik gini, saut ibu menatap dengan senyuman. Namun seketika menjadi sandu saat faktanya sore itu akan menjadi hari perpisahannya di rumah itu. Jaga dirimu baik-baik, biar ibu antar sampai sana. Nanti balik lagi ke sini dengan taksinya. Tapi Bu, sebentar lagi pasti Bu Alis pulang. Nanti nyariin ibu. Moza sendiri nggak apa-apa, nggak usah diantar. Moza pamit ya Bu, sehat-sehat selalu. Nanti Moza kabari setiap waktu. Moza pergi, melepas pelukan sebenarnya berat, tetapi menepi dan menjauh dari lingkungan pria itu lebih membuatnya nyaman. Benar saja, tak berselang lama setelah taksi Moza pergi, Bu Alicia pulang. Perempuan itu jelas menanyakan keberadaan Moza yang tidak hadir di meja makan. Bu, Moza mana? Pesan saya belum dibaca, tanya Bu Alicia mencari-cari menantunya. Bahkan saat malam berikutnya, dan Bu Mariam tidak bisa berbohong lagi. Hal yang sama juga terjadi pada Lingga. Pria itu tidak menjumpai gadis itu seharian, baik di rumah maupun di kampusnya. Sedikit kepo, dia pikir akan bertemu di meja makan, namun ternyata Moza tak mengisi salah satu kursi di sana. Moza singgah ke kosan Bu, biar dekat dengan kampus, lebih fokus belajar, jawab Bu Mariam, membuat Bu Alicia dan Lingga menatap terperangah. Moza ngekos sendirian di luar, dia kan lagi hamil. Bagaimana kalau butuh sesuatu? Bu Alicia menjadi tidak tenang.